Berhubung sudah pukul 8 lewat ya, jadi kita sambil nunggu teman-teman yang lain, peserta yang lain, kita mulai aja webinar pada malam hari ini, yaitu webinar eksklusif series dari Miss Safir Education. Nah, baik. Untuk teman-teman mungkin juga bisa on cam selama webinar berlangsung, jadi nanti juga bisa kelihatan muka teman-teman. Ya, ada Kak Fatih juga di sini. Oke, baik. Sebelumnya, mungkin pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Putri dari Miss Safir Education selaku moderator yang nantinya akan melanjutkan untuk webinar pada malam hari ini. Oke, jadi dan nantinya juga webinar ini akan dibantu oleh Kak Fatih juga sebagai pembicara untuk materi ya Kak ya pada malam hari ini. Oke, mungkin aku akan sedikit info juga untuk Bapak, Ibu, maupun teman-teman. Jadi webinar akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10. Lalu nantinya kita juga akan ada sesi pertanyaan. Jadi kita ada 2 sesi. Yang pertama sesi presentasi dari pembicara untuk apa saja yang harus didiskusikan pada malam hari ini. Terus nanti juga akan ada tanya jawab setelah presentasi. Jadi mungkin buat Bapak, Ibu, ataupun teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan dari materi-materi yang nantinya akan disampaikan, itu mungkin bisa dicatat gitu ya. Oke, dan juga dimohon untuk nanti apabila mengajukan pertanyaan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau boleh melalui komentar atau juga bisa on cam nantinya, jadi supaya nanti bisa lebih jelas lagi. Selama acara berlangsung juga diharapkan untuk teman-teman bisa unmute atau mematikan suara sampai nanti sesi pertanyaan akan berjalan ya. Jadi seperti itu. Untuk Kak Fatih, gimana nih Kak Fatih hari ini? Halo, cek cek suara saya sudah masuk ya. Masuk. Oke, oke Oke Kak, bisa kita mulai aja Kak. bisa-bisa. Oke, kalau gitu untuk Kak Fatih, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Putri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya siapkan share screen dulu. Baik, sebelum kita mulai perkenalkan dulu, mungkin teman-teman di sini atau Bapak Ibu sekalian ada yang belum pernah ketemu dengan saya atau yang sudah pernah ketemu juga. Kita kenalan sekali lagi. Perkenalkan nama saya Fatih, biasa dipanggil Kak Fatih, Bang Fatih, Mas Fatih, bebas. Bebas aja, bisa dipanggil Kak Fatih, lebih enak. Jadi, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan rutin kita yaitu eksklusif webinar series Musafir. Sekarang sudah part keempat pada hari ini Rabu, tanggal 6 Maret 2024. Jadi pada webinar kita malam ini kita akan membahas beberapa hal yang akan membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan keberangkatan teman-teman ke Turki. Baik, di sini teman-teman, jadi nanti sistemnya yang mau bertanya silahkan dicatat dulu. Yang takut lupa boleh dimasukin ke kolom chat. Nanti ketika dibuka kolom sesi tanya jawab kita akan bahas satu-satu seperti itu ya. Nanti dibantu sama Kak Putri. Oke, ini bisa teman-teman lihat semua dan Bapak Ibu lihat semua. Jadi kita akan sedikit membahas tentang eh, beberapa universitas top university yang nanti bisa teman-teman pilih semua. Jadi nanti sistem ya teman-teman akan memilih universitas ketika universitas tersebut membuka pendaftaran bagi mahasiswa asing ya khususnya Indonesia. Jadi ini sedikit gambaran tentang beberapa kampus top university yang ada di Turki. Pertama ada Istanbul University,
ada Marmara University, HJTP, Coach Ankara, Boazici, dan lain sebagainya. Jadi eh, mungkin teman-teman ada yang sudah familiar juga dengan beberapa universitas yang ada di list, ada juga banyak yang tidak dalam list tersebut, tapi termasuk top universitas yang ada di Turki. Kayak seperti Uludağ University, Sakarya, dan lain sebagainya itu juga ada. Ini hanya referensi universitas favorit dari survei yang sudah kita lakukan juga. Jadi banyak permintaan, banyak pertanyaan tentang universitas-universitas tersebut. Kita mulai dari Istanbul University, teman-teman tahu semua adalah salah satu top university juga yang berada di kota Istanbul dan memiliki banyak sekali jurusan yang di universitas lain mungkin ada yang tidak ada, tapi di Istanbul cukup lengkap untuk jurusan-jurusannya. Kalau misalkan teman-teman mau cek jurusan apa aja, itu ada di katalog list universitas kita. Di situ teman-teman bisa cek. Berikutnya ada Marmara. Ini juga termasuk top university. Dia tiap tahunnya selalu berada di top 5 ya, rank university yang ada di Turki. HJTP juga tersebut, universitas tersebut juga masuk ke top 5. Jadi beberapa universitas ini di tahun-tahun sebelumnya itu membuka pendaftaran, membuka eh, apa namanya, pendaftaran mahasiswa bagi mahasiswa asing itu menggunakan, ada yang menggunakan YOS, ada yang menggunakan berkas yaitu hasil dari SAT. Nanti kita akan bahas kebijakan tentang pendaftaran mahasiswa asing pada tahun ini. Oke, berikut ada Coach Ankara Boazici. Nah, ini beberapa universitas yang unggul dalam beberapa fakultas kayak engineering, kedokteran, dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke jurusan favorit. Mungkin di sini teman-teman sudah banyak yang sorry, sudah banyak yang memilih atau memutuskan untuk melanjutkan ke jurusan mana. Di sini ada beberapa jurusan favorit juga. Teman-teman bisa cek. Mungkin yang belum menentukan pilihan juga bisa menjadi referensi teman-teman. Di sini yang pasti ada kedokteran, ada international relations, ada international trade, business management, itu buat teman-teman yang mau fokus ke ilmu sosial. Terus ada juga arsitektur, civil engineering, teologi atau Islamic Science ya, teman-teman yang mau melanjutkan dari mungkin dulunya pesantren dan akan melanjutkan ilmu keislamannya itu bisa banget dan lain sebagainya. Jadi beberapa program atau pilihan program pilihan teman-teman yang nggak ditulis itu juga termasuk favorit juga di Turki. Jadi jangan khawatir. Nanti teman-teman bisa tanya aja ke admin, tanya ke saya juga bisa. Ke jurusan apa misalkan tata kota adanya di mana aja, terus bagusnya di mana dan biayanya berapa itu silahkan ditanya. Ini hanya gambaran aja buat teman-teman semua, buat Bapak Ibu juga, beberapa universitas favorit dan juga jurusan favorit yang ada di Turki. Jadi teman-teman sudah mulai kebayang nih, sudah harus menjuruskan pilihan teman-teman semua. Nanti sudah ada form yang dibagikan kepada teman-teman semua. Di situ juga harus menuliskan jurusan skala prioritas. Jadi teman-teman sudah mulai harus menentukan prioritas pertama jurusan yang kalian paling minati apa. Contoh kedokteran, misalkan kedokteran. Kalian ingin kedokteran banget dan itu ditaruh di nomor satu. Yang pilihan keduanya apa? Misalkan nggak jauh-jauh dari kedokteran, perawat, habis itu kebidanan dan lain sebagainya. Itu skala prioritas, jadi mohon difikirkan, mohon didiskusikan dengan orang tua seperti apa eh, urutan prioritas jurusan teman-teman. Itu bisa juga teman-teman tanyakan ke kita, konsultasikan juga. Itu bisa banget, kita insya Allah dari Senin sampai Jumat kita ada di kantor, teman-teman kalau mau konsultasi offline datang ke kantor silahkan.
Untuk chat juga dan telepon kita sangat terbuka gitu, maupun di Sabtu dan Minggu. Oke? Jadi kita lanjut nih. Nah, apa itu Yos? Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan Yos, kenapa korelasinya universitas favorit, jurusan favorit sama Yos? Nah, sedikit kita bahas bahwa kebijakan di tahun ini itu ada rumor atau ada informasi terbaru bahwa untuk bisa mendaftar ke universitas-universitas di Turki sekarang harus menggunakan hasil YOS. YOS itu apa? Baru kita masuk. YOS itu adalah ujian masuk yang diselenggarakan oleh pemerintah Turki, kalau dulu diselenggarakan oleh universitas, tapi kalau di tahun ini semua sudah digeneralisasi menjadi satu YOS, yaitu Tereios atau Turkiye YOS yang diselenggarakan oleh pemerintah Turki. Nah, itu bentuknya ujian tulis, nanti yang hasilnya akan bisa didaftarkan ke kampus-kampus yang ada di Turki, yang top maupun yang middle, kayak gitu. Jadi eh, secara garis besar teman-teman ini harus memiliki, sangat disarankan untuk memiliki hasil YOS. Kita sih bilangnya harus memiliki. Kenapa? Karena kita nggak tahu nanti di beberapa bulan ke depan takutnya kebijakannya sudah strict harus menggunakan hasil YOS. Maka dari itu kita sangat menyarankan teman-teman, mewajibkan teman-teman untuk ikut Tereios namanya. Nah, Tereios adalah tadi ujian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di Turki. Kalau di Indonesia ada namanya SBM PTN, tapi kalau di Turki namanya YOS. Dan itu Tereios insya Allah akan diselenggarakan di Indonesia. Nanti kita akan spill juga estimasi apa namanya plan untuk kegiatan YOS yang ada di Indonesia. Oke, ini contoh soal YOS dari tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah dapat informasi beberapa contoh YOS. Jadi dalam YOS, dalam soal YOS itu terdiri total ada 80 soal. Dari 80 soal itu terbagi menjadi 40 matematika dasar, 10 geometri, dan 30 soal tes potensi akademik. Nah, ini contoh-contohnya ada di sini ada tiga contoh soal, teman-teman bisa di screenshot silahkan, bisa di zoom juga, di print out contoh dari soal YOS. Jadi yang perlu teman-teman ketahui juga, Kak, nanti di YOS itu pakai bahasa apa? Soalnya pakai bahasa Indonesia enggak, dan lain sebagainya. Jadi karena soal YOS itu berisikan eh, mayoritas matematika dasar dan tes potensi akademik, jadi lebih banyak angka dan juga gambar, seperti yang teman-teman bisa lihat. Ada juga rumus dan lain sebagainya. Jadi walaupun dia memakai bahasa Inggris, teman-teman yang tidak menguasai secara lebih, kayak saya juga dulu waktu pengalaman ikut YOS di Kastamonu YOS itu sama, nggak punya basic bahasa Inggris yang sangat kuat, tapi memberanikan diri untuk ikut YOS, dan ternyata YOS itu ya kebanyakan angka dan juga gambar seperti yang teman-teman lihat sekarang. Nanti perlu teman-teman ketahui juga, nanti ada program persiapan YOS. Jadi teman-teman semua akan membahas soal-soal YOS dari tahun-tahun sebelumnya yang teman-teman contoh bisa lihat sekarang, tapi nanti juga akan dibahas lebih detail lagi pada kelas persiapan YOS. Itu sudah termasuk dalam biaya yang teman-teman sudah bayarkan, biaya pendaftaran itu sudah termasuk kelas persiapannya. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa ikut, untuk bisa aktif juga dalam kelas nanti persiapan YOS. Karena ini
akan sangat membantu teman-teman untuk mengenali soal YOS itu seperti apa. Dan kita sudah melakukan survei juga bahwa YOS ini tidak sesulit yang dibayangkan. Tidak, malah banyak yang bilang YOS di Turki itu jauh lebih mudah daripada SBMPTN. Oke, walaupun kita bilang seperti itu, tapi teman-teman juga harus mempersiapkan dengan matang. Makanya kita Misafir menyediakan fasilitas kelas persiapan YOS. Nah, itu teman-teman diharapkan bisa ikut dan aktif juga dalam kegiatan kelas persiapan YOS. Para orang tua juga Bapak Ibu bisa mengingatkan, nanti kita reminder juga di grup orang tua jadwal kelasnya kapan, jadi bisa mengingatkan teman-teman semua untuk ikut kelas persiapan YOS. Oke, nah ini estimasi kegiatan YOS di Indonesia. Jadi tiap tahunnya itu selalu ada kegiatan YOS di Indonesia dari tahun 2015. Dari tahun 2015 sudah ada kegiatan YOS yang dilakukan di Indonesia. Dari dulu itu kegiatan YOS diselenggarakan oleh pihak universitas. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya itu per tahun itu ada beberapa kali ujian YOS yang bisa diikuti. Tapi karena informasi yang kita dapat, kebijakan pada tahun ini semua disatukan menjadi Tereos, jadi kemungkinan besar untuk kios hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Yaitu kapan tanggalnya bisa teman-teman lihat pada surat edarannya di sini sudah ada. Yang nggak kelihatan bisa di pinch out atau nanti kita bisa berikan juga surat edarannya dalam bahasa Inggris ini ya. Untuk exam date-nya itu tanggal 18 Mei 2024. Jadi teman-teman yang masih di pesantren, yang masih urusan dengan sekolah itu bisa disesuaikan dengan tanggal ujiannya. Jadi yang pesantren bisa nanti izin dari jauh-jauh hari misalkan. Jadi diingetin lagi kepala sekolahnya bahwa nanti akan ada kegiatan YOS yang akan dilaksanakan di Jakarta. Insya Allah di Jakarta. Kalau tempatnya belum diputuskan di mana, cuman eh, kemungkinan besar akan dilaksanakan exam centernya di Yunus Emre Institute yang berada di Bintaro. Itu kemungkinan besar informasi yang kita dapat sampai saat ini akan dilaksanakan di Yunus Emre pada tanggal 18 Mei. Dan pendaftaran itu 1 sampai 18 Maret atau bulan ini. Jadi sekarang sudah dibuka pendaftarannya, sudah berjalan 5 hari. Sekarang tanggal 6 dan sedikit sebentar lagi akan ditutup pendaftarannya sampai 18 Mei. Jadi teman-teman semua bisa menginformasikan kita dan biayanya itu untuk kandidat yang akan mengambil ujian YOS Tereos di Indonesia ini ada di poin yang kedua yaitu sebesar 1.050 Turkish lira. Kalau misalkan di estimasi sih kalau kursnya 500 berarti sekitar 500.000. Nanti kita yang lagi di kapal gitu untuk mengikuti kegiatan Tereo. Untuk detail informasinya segera akan kita informasikan cara pendaftarannya seperti apa dan lain sebagainya. Kita kolektif nanti untuk prosedur kegiatan YOS-nya juga nanti kita akan bantu bimbing juga, kita ada kumpul juga, ada briefing dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman ini bisa di screenshot atau nanti kita bagikan juga di grup informasinya, kita rangkum. Jadi ini gambaran aja buat teman-teman estimasi kegiatan YOS yang ada di Indonesia. Oke, kita next dulu. Oke, setelah kita bahas tadi tentang universitas favorit, jurusan favorit, dan juga YOS, cara apa ya yang merupakan jalan masuk teman-teman untuk bisa kuliah di Turki.
sekarang kita akan update juga nih beberapa program-program Misafir yang sudah kita laksanakan. Oke. Di sini update program Misafir buat Zoom webinar kita pada malam ini. Jadi pendaftaran teman-teman sudah ikuti, alhamdulillah sudah berjalan dan sudah selesai, sudah penutupan juga. Jadi teman-teman semua alhamdulillah sudah menyelesaikan program Misafir, yaitu pertama yaitu bimbingan beasiswa ITB. Halo, cek. Teman-teman mungkin Kak Fatinya koneksinya lagi sedang kurang baik, mohon ditunggu sebentar ya, sambil menunggu Kak Fatinya masuk lagi. Halo, tes, tes. Kak Putri, suara saya sudah aman ya? Ya, mohon maaf ada gangguan jaringan. Eh, saya ulangi, jadi setelah tadi kita bahas sedikit tentang univ favorit, jurusan favorit, dan juga YOS sebagai jalur masuk teman-teman untuk bisa masuk ke kampus top di Turki, kita akan bahas update program Insafir yang sudah teman-teman lakukan dan juga sedang dilakukan. Di sini kita bagi jadi beberapa program. Oke, pertama ada persiapan pendaftaran kelas intensif, persiapan pendaftaran beasiswa ITB. Laksanakan dan sudah selesai terakhir kemarin tanggal 25 Februari ya, penutupan beasiswa. Alhamdulillah teman-teman sudah aktif, terima kasih banyak. Dan laporannya sudah ada 21 peserta yang mengirimkan LOI dan juga recommendation letter untuk di review oleh mentor kita Kak Atira. Alhamdulillah sudah diproses dan sudah dibagikan ke teman-teman semua. Semoga hasil dari pendaftarannya memuaskan. Eh, jadi teman-teman nanti dicek-cek juga emailnya untuk pengumumannya, estimasinya itu di kisaran bulan Mei atau Agustus. Itu di situ proses wawancara dilakukan biasanya. Jadi teman-teman dicek-cek aja emailnya, dan seperti yang Kak Atira informasikan bahwa yang diinformasikan adalah yang lolos tahap pemberkasan. Jadi nanti teman-teman semua bisa saling memberikan informasi di grup. Misalkan ada yang sudah dapat eh, apa jawaban di email, nah itu diinformasikan. Jadi buat nantinya teman-teman yang nggak dapat email, berarti dalam tahap pemberkasan itu belum lolos kayak gitu. Jadi di dalam proses apa ya penjaringan beasiswa YTB atau TDV dan lain sebagainya itu seperti itu. Jadi yang diinformasikan hanya yang lolos tahap berikutnya. Nanti diinformasikan jadwal interviewnya, terus juga lokasi interview dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, berikutnya adalah kelas bahasa Turki. Nah, ini ada dua icon, ada yang sudah, ada yang sedang berlangsung, dan ada yang masih menunggu juga jadwal berikutnya. Jadi yang sudah itu kelas
Kara Denis yang peserta dari bulan November atau bahkan Oktober itu sudah masuk ke kelas Kara Denis dan alhamdulillah sudah selesai yang dimentori oleh Vicky Hoja itu sudah selesai. Teman-teman yang kelas Kara Denis tapi ada beberapa kelas yang nggak ikut itu bisa tanya admin recordingnya ada di mana. Itu recordingnya ada di YouTube. Teman-teman tinggal minta aksesnya nanti untuk rekaman kelas Kara Denis yang sudah selesai. Yang ongoing itu ada kelas Marmara dan juga kelas Akdenis itu juga masih berlangsung, masih di pertemuan ke-8 ya, dan juga pertemuan ke-7 kalau nggak salah. Nah, itu ongoing dan rekamannya juga sudah kita masukkan ke YouTube. Jadi teman-teman tinggal minta aksesnya aja. Tadi pagi Vicky Ojo juga nanyain, rekamannya ada nggak buat teman-teman yang nggak ikut? Itu sudah kita bagikan di grup teman-teman. Jadi bisa dicek-cek juga buat kelas Karadenis yang mungkin pembahasannya belum mantap itu bisa juga ditonton juga di recording kelas yang sedang berlangsung. Oke. Di kelas Marmara ada Ingrid Hoja dan di kelas Akdenis juga ada Vicky Hoja. Nanti bagi teman-teman yang baru mendaftar dan belum diinformasikan jadwalnya, segera akan kita informasikan jadwal kelas bahasa Turki selanjutnya. Nanti ditunggu aja. Nanti mentornya juga menyesuaikan. Terus juga nanti ketika bulan Ramadan, sebentar lagi kan memasuki bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi ada perubahan jadwal bagi beberapa kelas. Kayak misalkan kelas Marmara itu yang tadinya sore nanti akan diubah jadwalnya dan akan diinformasikan segera. Oke? Seperti itu laporan untuk kelas bahasa Turki. Berikutnya adalah ada webinar tematik eksklusif yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi mulai dari bulan November teman-teman sudah kita laksanakan beberapa kali webinar tematik eksklusif. Total sudah ada 4 dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari kita kemarin fokus sama beasiswa ITB. Jadi kita full sama pertemuan keakhiran. Oke, kita lanjut di bulan Maret. Seperti itu. Jadi untuk webinar eksklusif juga sudah kita arsipkan di YouTube, teman-teman. Nanti kalau mau mengulang materi dari bulan-bulan sebelumnya, tinggal minta admin untuk aksesnya. Berikutnya ada proses pemberkasan. Nah, ini yang sudah kita mulai dari beberapa pekan sebelumnya. Dari mulai Januari kalau nggak salah sudah kita informasikan untuk mengisi Google Form, data diri, dan juga berkas. Nah, ini sangat amat kita sarankan untuk diselesaikan ya teman-teman. Jadi formnya itu diisi, ada 2 form. Pertama, form pemberkasan awal. Jadi buat teman-teman yang baru akan mengisi data diri, itu bisa mengisi link yang pertama, tautan yang pertama. Yang kedua adalah link Google Form untuk melengkapi. Jadi setelah isi yang pertama, tapi misalkan ijazahnya belum keluar atau eh, apa SKL-nya belum keluar. Nanti akan dikirimkan lagi link yang kedua untuk melengkapi dokumen-dokumen dan data diri teman-teman semua. Nanti diinformasikan juga ada beberapa teman-teman yang misalkan dari kemarin ijazahnya baru halaman depannya aja, nanti disusulkan untuk halaman belakangnya kayak gitu. Nanti tetap dikawal oleh admin, dipantau oleh admin dokumen-dokumen yang sudah teman-teman submit atau input ke dalam Google Form. Terus Kak Fatih, untuk dokumennya itu sudah harus dalam bahasa Inggris atau seperti apa, atau original dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk dokumen itu semua original aja, teman-teman lebih baik di scan ya daripada di foto. Teman-teman sekarang HP-nya udah canggih-canggih, gampang buat scan dari HP. Nah, di situ di scan yang rapih dan dikirimkan aja. Jadi untuk proses terjemahan
ke bahasa Inggris, nanti terjemahan tersumpahnya sudah akan dilakukan oleh tim Misafir. Oke, jadi itu untuk pemberkasan. Nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya tentang soal pemberkasan, silakan di kolom chat dan juga nanti ketika sesi tanya jawab dibuka. Berikutnya ada konsultasi pendaftaran. Nah, ini yang sudah tadi Kak Fatih singgung juga di awal bahwa kita dari Senin sampai Jumat, insya Allah buka kantor open office. Insya Allah Sabtu juga kita akan open office. Jadi teman-teman yang mau konsultasi ke kantor silahkan eh, komunikasikan ke admin, Kak saya mau datang hari apa, jam berapa, kayak gitu. Nanti di janjian aja supaya nggak bertabrakan sama konsultasi yang lainnya. Terus juga yang dari jauh nih, yang di luar kota maupun di luar pulau, itu bisa banget juga telepon ke customer service kita dan juga chat juga bisa juga. Insya Allah sih selama kita bisa jawab dengan cepat, akan kita jawab dengan cepat. Kita maksimalkan, kita upayakan untuk jawab fast respon ke teman-teman semua. Oke, berikutnya ada kelas persiapan YOS. Nah, ini insya Allah akan kita informasikan segera. Untuk kelas persiapan YOS, kita ada 2 agenda insya Allah. Yang pertama online, yang dalam waktu dekat itu kita agendakan online. Kenapa online dulu? Karena masih banyak teman-teman yang masih sibuk sekolah, ada yang masih ujian dan lain sebagainya. Makanya kita agendakan online supaya lebih fleksibel. Teman-teman bisa ikut kelas dimanapun teman berada, nanti disesuaikan aja jadwalnya. Lalu berikutnya, untuk kelas persiapan YOS, itu nanti akan kita agendakan juga offline di kegiatan Misafir Turkish Camp yang sudah pernah admin share juga informasinya. Nanti kita akan bahas juga tentang Misafir Turkish Camp. Oke, kita lanjut. Ini sedikit eh, apa namanya dokumentasi ya ketika kegiatan-kegiatan berjalan. Di sini ada bimbingan beasiswa. Yang pertama saat penginputan dan juga yang kedua ada ketika review letter of intent teman-teman semua. Dan semua sudah diarsipkan di YouTube. Jadi teman-teman yang mau nonton lagi, yang mau mendalami materinya lagi, silakan minta untuk aksesnya. Berikutnya di bawahnya ada kelas bahasa. Nah, ini ada kelas Karadenis, Marmara, dan Akdenis. Dan ini masih berlangsung, jadi teman-teman yang sudah punya jadwal kelas harap diikuti ya sebelum kelasnya berakhir. Jadi teman-teman masih punya waktu untuk ikut kelas bahasa. Supaya apa? Supaya teman-teman itu punya bekal bahasa yang lebih mantap. Nanti oke, kelas bahasa juga ada 2 program. Pertama program online yang sudah dan sedang berjalan dan juga offline. Nah, offline ini juga nanti akan kita padetin di Misafir Turkish Camp. Jadi di Misafir Turkish Camp nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya tentang apa aja dan lain sebagainya. Oke, ini sedikit dokumentasi dan juga eh, ini beberapa dokumentasi juga tentang konsultasi pendaftaran online maupun offline dan juga kunjungan sekolah kita. Dari bulan Oktober kita sudah melakukan kunjungan lebih dari 10 sekolah yang ada di Jabodetabek dan luar Jabodetabek. Kita mengikuti Education Expo juga di luar kota, di Sukabumi, Tasik, dan lain sebagainya. Itu kita ikuti juga supaya teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi yang sama dengan teman-teman semua. Jadi sekali lagi, kita open office dari Senin sampai Jumat, Sabtu juga kadang-kadang kita open office, jadi tinggal dikomunikasikan aja kapan teman-teman mau datang ke kantor gitu. Ini beberapa dokumentasinya, ini ada short video. Short videonya tersedia di Instagram. Buat teman-teman yang belum follow, harap di follow. Parah sih kalau belum follow. Jadi follow Instagram kita di Misafir Indonesia. Oke,
Setelah pembahasan program, kita sedikit membahas tentang skema pembayaran. Ini yang perlu disampaikan juga buat teman-teman sekalian, yang perlu Bapak Ibu sekalian juga ketahui ya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah tahu, saya mengingatkan untuk skema pendaftaran di sini, biaya pendaftaran sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Berikutnya adalah pembayaran tahap satu. Nah, di sini sebesar 10 juta. Di sini kan ditulis maksimal pembayaran 5 Mei. Cuman untuk pembayaran tahap satu itu sudah bisa dilakukan buat orang tua yang sudah memiliki dana tersebut, silakan dibayarkan, itu sudah bisa dimulai. Untuk tahap satu ini apa aja sih Kak pelayanan dan lain sebagainya. Jadi untuk tahap satu ini banyak banget yang nanti teman-teman akan dapatkan. Yang paling intinya adalah pendaftaran ke kampus-kampus. Jadi untuk pendaftaran pendaftaran nanti ke kampus-kampus, eh, teman-teman itu butuh biaya pendaftarannya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam biaya tahap satu. Di situ juga ada pengurusan dokumen-dokumen untuk proses pendaftaran. Nah, ini juga udah termasuk kayak tadi terjemah tersumpah ke bahasa Inggris, terus juga penyetaraan dan lain sebagainya itu sudah termasuk. Jadi harap teman-teman bisa memulai melakukan pembayaran tahap satu. Berikutnya di tahap kedua itu ketika nanti teman-teman sudah dapat LOA atau eh, bukti penerimaan di kampus pilihan teman-teman gitu. Itu sudah bisa melakukan tahap kedua, dan tahap ketiga nanti pelunasan seperti yang diinformasikan dilakukan setelah pembuatan visa atau maksimal 35 hari sebelum keberangkatan. Nanti kita ingatkan lagi untuk proses pendaftaran, pembayaran, sorry. Oke, sebelum kita berlanjut, teman-teman semua di sini mungkin bisa sambil on cam ya, untuk kita bisa lebih interaktif lagi ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu Misafir Turkish Camp. Ini yang sudah kita informasikan dari jauh-jauh hari. Jadi kelas intensif selama 14 hari dengan tema Back to Nature, Prepare the Future. Jadi kita akan membahas, di sini ada short video juga, mungkin agak patah-patah ya karena jaringan mungkin. Ini tersedia juga di Instagram kita, ada juga di eh, Google Drive kita. Jadi nanti teman-teman yang mau lihat itu bisa banget minta admin buat mengakses videonya. Ini sedikit gambaran tentang lokasi Misafir Turkish Camp yang akan kita adakan nanti insya Allah bulan Mei. Lokasinya berada dekat Curug. Jadi nanti ada beberapa hari kita akan melakukan kegiatan outbound juga. Jadi nggak hanya program persiapan-persiapannya aja, nggak membosankan gitu lah. Kita mau membuat program yang semenarik mungkin. Jadi teman-teman itu enjoy dalam mengikuti program. Di Misafir Turkish Camp, kita zoom dikit. Nah, nih, brosurnya sudah kita bagikan juga. Itu untuk aktivitas utamanya ada beberapa poin. Pertama itu tentang bahasa. Jadi teman-teman akan digembleng lagi, bahasa Turkinya akan dipadatkan lagi, dibekali lagi tambahan-tambahan teori-teori tentang bahasa Turki dan juga praktek langsung sama alumni dan juga native speaker. Jadi kita akan datangkan bule Turki langsung ke lokasi Misafir Turkish Camp agar supaya teman-teman itu praktek nantinya. Jadi lebih lancar dan lebih siap lagi dalam keberangkatan kuliah tersebut. Berikutnya adalah pelatihan leadership dan kemandirian. Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga dan orang tua ketahui juga. Jadi di Turki itu nanti teman-teman semua eh,
akan apa ya? Harus menumbuhkan rasa kemandirian sendiri dan juga leadership juga di masing-masing juga. Laki-laki maupun perempuan, ini penting banget. Kenapa? Karena ketika di Turki teman-teman harus akan menghadapi masalah sendiri dan juga harus menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, nanti di kelas tersebut juga akan dibahas biasanya di Turki apa sih yang menyebabkan apa ya, turunnya motivasi belajar di Turki dan lain sebagainya, itu nanti dibahas. Berikutnya ada bimbingan belajar ujian IELTS masuk univ di Turki. Nah, ini yang tadi saya singgung juga di awal, bahwa untuk persiapan IELTS kita ada dua skema, online maupun offline. Nah, offline akan kita lakukan di Misafir Turkish Camp. Jadi untuk persiapan IELTS, teman-teman mungkin ada yang sudah bimbel juga. Jadi untuk online itu kadang kurang masuk. Ada teman-teman yang apa namanya, untuk sistem belajarnya itu harus ketemu tatap muka. Nah, makanya kita agendakan juga bimbingan kelas persiapan IELTS itu di Misafir Turkish Camp supaya teman-teman itu intensif ketemu sama guru, terus juga suasananya juga mendukung untuk belajar persiapan IELTS kayak gitu, dan juga sharing session bersama para alumni. Nanti kita datangkan banyak alumni ke tempat kita, ke Turkish Camp kita, supaya sharing dan tanya jawab itu teman-teman silahkan banget. Nah, ini beberapa fasilitas yang bisa teman-teman lihat ada di samping kanan itu. Kelas tempat, penginapan view alam, dan lain sebagainya. Terus juga benefitnya juga teman-teman bisa lihat. Sertifikat, speaking, ya banyak banyak banget benefit yang teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman ikut Turkish Camp. Oke, kuotanya terbatas buat yang early bird yang sampai akhir bulan Maret juga itu kan ada diskon untuk 10 ya, 10 pendaftar pertama. Jadi segera daftarkan diri teman-teman. Oke, setelah misalkan Turkish Camp, kita masuk nih ke konsultasi pendaftaran. Oke, sebelum kita masuk, kita cek dulu para peserta. Jadi semua peserta yang baru bergabung, selamat datang. Kita tadi sudah membahas tentang kampus-kampus top, jurusan top, YOS juga Tereos yang insya Allah akan dilaksanakan di Indonesia, update program kita, skema pembayaran, Musafir Turkish Camp. Sekarang kita masuk ke konsultasi pendaftaran. Jadi di hari kemarin, di pekan ini, kita informasikan bahwa ada pembukaan pendaftaran bagi yang jenjang S1 ya, itu ke Anadolu University. Nah, untuk deadline-nya itu Kamis besok. Jadi sebenarnya untuk penginputan itu hari Jumat, tapi kita informasikan ke peserta deadline-nya hari Kamis supaya kita bisa screening dokumen kalian, kita bisa memastikan jurusan kalian dan lain sebagainya. Jadi diharapkan besok itu sudah memutuskan nih bagi teman-teman yang sudah memiliki ijazah atau SKL dan juga paspor ya. Jadi buat teman-teman yang belum buat paspor, kita sangat mewajibkan teman-teman sudah harus proses pembuatan paspor di imigrasi setempat dekat lokasi domisili kalian. Untuk pembuatan paspor, kita bisa bantu buatkan surat rekomendasi juga kalau misalkan dalam proses wawancara itu ada kesulitan, dan juga teman-teman bisa minta saran sama admin, sama saya juga bisa. Nanti gimana sih Kak cara buat paspor supaya lebih lancar, supaya cepat, supaya nggak banyak tanya dan lain sebagainya, itu bisa banget. Oke. Dan juga di beberapa imigrasi ada yang namanya percepatan. Jadi teman-teman bikin paspor itu hanya 1 hari. Nah itu dicek di imigrasi teman-teman ada fasilitas itu apa enggak. Itu biaya tambahannya hanya 1 juta doang, dia 1 hari udah jadi.
Jadi teman-teman yang belum punya paspor harus segera punya paspor. Karena ketika pendaftaran dimulai, itu biasanya mereka mengharuskan menggunakan paspor. Oke, jadi teman-teman diharapkan untuk membuat paspor. Nah, di sini ada Anadolu University. Kita cek dulu tanda tem videonya. Suaranya nggak ada ya. Sebentar. Baik, eh itu sedikit introduction video dari Anadolu University. Jadi teman-teman punya sedikit gambaran tentang kampus Anadolu yang berada di STC here. Nah, STC here ini termasuk kota kota wisata juga ya. Jadi untuk biaya hidupnya dia di angka 3 sampai 5 juta. Itu balik lagi sama gaya hidup teman-teman. Jadi gambarannya seperti itu, Anadolu University berada di STC here. Teman-teman yang mau cek jurusannya apa aja itu bisa banget hanya ke admin. Nanti akan di-share katalog tentang eh, Anadolu University. Di grup juga ada. Nanti coba tolong di-pin ya, admin di-pin pesan tentang pendaftaran Anadolu University. Teman-teman bisa cek di situ jurusannya apa aja, tuition fee-nya berapa, terus mau lihat-lihat video YouTube-nya juga ini bisa banget di situ udah kita masukkan link juga. Nanti minta tolong admin di pin di yang sudah kita informasikan di grup anak-anak dan juga orang tua supaya teman-teman bisa lihat. Besok maksimal banget buat konfirmasi pendaftaran. Jadi eh, teman-teman yang sudah memiliki ijazah dan juga paspor itu bisa banget. Kayak yang belum punya paspor gimana? Udah, coba kontak dulu admin seperti apa. Nanti kalau misalkan bisa didaftarkan tanpa paspor dulu ya, ya kita informasikan. Oke? Sorry. Kita lanjut. Ini Ana dulu. Ini beberapa foto dokumentasi yang ada. Eh, nanti kita informasikan lagi. Kita pin lagi ya apa namanya informasi tentang pendaftaran Anadolu University. Berikutnya ada Istanbul Sabahattin Zaim University. Nah, ini juga sedang membuka pendaftaran buat jenjang S1, S2, dan S3. Buat teman-teman yang mau kuliah di Istanbul, yang mau menggunakan pengantar bahasa Inggris atau bahasa Arab, ini bisa banget menjadi
pilihan teman-teman semua. Jadi Istanbul Sabahattin Zaim University ini didirikan oleh anak Presiden Erdogan, yaitu diketuai oleh Bilal Erdogan namanya. Itu beliau pernah juga baru-baru ini ke Indonesia juga untuk kegiatan politik yang ada di Indonesia. Jadi kita juga para alumni mengadakan konferensi juga sama beliau untuk seminar lah gitu. Nah, ini bagus banget universitasnya, dan bisa teman-teman lihat juga di Instagram, mungkin kita baru update, kita di Jumat kemarin mendapati kunjungan dari perwakilan International Office IZU, Istanbul Sabahattin Zaim University. Jadi dalam kunjungan tersebut beliau menyampaikan bahwa beliau membuka peluang sebesar, Istanbul Zaim University membuka peluang sebesar-besarnya untuk teman-teman semua bisa melanjutkan studi di IZU di Istanbul dengan pengantar Inggris atau Arabi. Dan khusus pendaftar yang lewat Misafir itu akan mendapatkan beasiswa sebesar 50%, ya. Jadi nanti dicek aja di chat ke admin untuk tanya-tanya jurusan apa aja dan juga tuition fee-nya. Nanti di situ akan diinformasikan dan disampaikan bahwa akan mendapatkan potongan sebesar 50%. Oke, ini juga ada videonya. Ya, Jerome Pauline mengunjungi Istanbul Zaim University. Iklan dulu ternyata, sorry. Sambil menunggu iklan, ini teman-teman bisa cek juga sendiri ya, ada di YouTube-nya Jerome Pauline. Jadi beliau ini dia mengunjungi Wah, gede banget guys. Mantap jiwa. Gedungnya baru ini katanya. Oh iya, ini mirip Waseda yang teknik. Mantap. Wow, economic Iya, science. iya. Wah, mantap. Kelas besar. Wah, gede. Wih. Kayak ada catur. Nah, ini baru nih tulisnya yang kayak di Waseda juga ya. Wah, gede. Tingginya pohon banget ya. Wangi pohon. Masih baru soalnya gedungnya. Wow. Ini juga semua sama. Ini meja sama ini. Oh iya. Nggak ada charger. Gak ada charger ya. Kalian kalau mau ngecas di kampus gimana? Cuma di sini doang. Kita taruh, udah tinggalin. Oh gitu. Nggak ada. Kalau di Waseda ada di mejanya. Setiap meja ada charge-nya gitu. Iya, mau jadi charge di rumah. Susah banget buat aku. Iya, untuk kamu susah banget. Aku sering lupa ngecas gitu loh. Oh iya. Heeh. Wow. Seru. Oke, satu murid lagi ke toilet. Kita udah mulai quiznya. Izin toilet nggak? Nggak boleh. Oke, itu sedikit video singkat ya. Panjang banget videonya sebenarnya, itu teman-teman bisa tonton sendiri. Nanti kita bagikan juga link YouTube-nya si Jerome Pauline buat teman-teman lihat IZU itu seperti apa, fasilitasnya sebagus apa. Ini bisa teman-teman cek juga. Ada foto-fotonya di sebelah itu di simposium, kelas simposium dan juga gedungnya. Jadi untuk pendaftaran teman-teman tinggal konfirmasi ke admin, nanti di list aja jurusannya, nanti akan kita proses daftar ke Istanbul Zaim University. Jadi buat teman-teman nih yang mau kuliah di Istanbul dan juga dengan pengantar full bahasa Inggris atau Aram, itu bisa banget di Istanbul Zaim University. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Bapak Ibu sekalian juga terima kasih banyak.
Jadi buat pertanyaan silakan taruh di kolom chat atau bisa langsung juga raise hand untuk pertanyaan. Nanti sesi tanya jawab bisa dibimbing sama Kak Putri. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, saya kembalikan kepada Kak Putri. Silakan Kak Putri. Oke, Kak Fatih, terima kasih banyak untuk presentasi materinya pada malam hari ini. Oke, jadi seperti yang tadi kita udah lihat ya teman-teman gitu, apa yang sudah menjadi pemateri dari Kak Fatih, mulai dari YOS, ujian YOS, informasi-informasi YOS juga, terus juga buat teman-teman nih yang misalkan masih bingung atau misalkan masih ada yang mau ditanyain, boleh banget kita akan open untuk sesi tanya jawab. Caranya gampang banget, jadi teman-teman bisa melakukan fitur raise hand atau bisa juga di kolom chat di bawah untuk apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan kepada Kak Fatih, dipersilahkan buat teman-teman untuk bertanya. Assalamualaikum, Kak. Boleh langsung bertanya nggak? Salam Ibu, boleh banget Ibu. Iya. Nah, mau tanya ya, yang tadi yang Istanbul Zain itu kan disampaikan ada beasiswa 50% ya. Itu 50% tuh biaya beasiswa SPP atau gimana? Terus kemudian pertanyaan kedua, yang Universitas Subuh ya. Subuh itu kan ada applied science ya. Itu ilmu terapan itu apakah D3 atau gimana? Itu aja Kak. Kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Kak Fatih bisa bantu untuk dijawab. Baik, terima kasih Bunda Bian atas pertanyaannya. Jadi buat diskon yang diberikan oleh Istanbul Zaim itu bentuknya adalah biaya tuition fee atau semesterannya. Jadi untuk biayanya itu kalau misalkan nggak dapat potongan itu sebesar 7.000 USD selama satu semester. Sorry, per year, per tahun. 7.000 USD per tahun. Berarti diskonnya 50% atau 3.500 per tahun. Atau per semesternya 1.750 USD per semester, per 6 bulan. Itu biaya jika mendapatkan potongan 50% ya yang diberikan oleh International Office kemarin ketika kunjungan ke kantor kami. Berikutnya, pertanyaan berikutnya di Subuh itu ada Fakultas Applied Science. Jadi dalam eh, fakultas tersebut itu termasuk diploma kah atau bachelor. Nah, jadi untuk di Subuh sendiri itu termasuk ke bachelor Ibu. Jadi itu S1 jatuhnya. Jadi setara dengan S1. Bukan diploma D3 atau D4 dan lain sebagainya. Tapi itu S1. Berarti kalau ada universitas atau jurusan yang tertulis ilmu terapan gitu ya, applied science itu S1 ya? Iya S1. Oh. Nanti kita kalau misalkan jadi dalam proses pendaftaran nanti kan akan memilih prioritas jurusan. Nanti ketika LOA-nya keluar tapi di situ ternyata diterimanya dilempar ke diploma 3, diploma 2 atau diploma 4 itu akan kita informasikan juga ke peserta. Ini diterimanya ke diploma diploma nih bukan ke bachelor. Tapi kalau misalkan yang tertera di list universitas itu semuanya untuk S1 atau bachelor program. Baik, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih Bunda Abian atas pertanyaannya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya Kak. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Juli. Aku mau nanya Kak, kalau daftar lewat jalur berkas itu juga harus mengikuti tes YOS Kakak? Gimana nih Kak Fatih? Oke, jadi seperti yang tadi saya mention di awal banget ketika webinar bahwa ada kebijakan baru di tahun ini yaitu untuk
semua pendaftaran ke PTN di Turki itu harus melampirkan hasil ujian YOS, Tereios. Itu informasi yang kita dapat. Jadi dari beberapa pihak, dari beberapa universitas itu semua menyampaikan hal yang sama bahwa harus menggunakan Tereos untuk pendaftarannya. Tapi Tereos tersebut juga bagi universitas yang sebelumnya jalur berkas itu bilang bahwa Tereos ini hanya formalitas kok, yang penting kamu punya hasil YOS-nya aja nanti dilampirkan dalam proses pendaftaran. Jadi sama aja kayak jalur berkas, tapi menggunakan hasil YOS dari Tereos itu ya nanti kalian ikuti. Jadi untuk jalur berkas kita anjurkan untuk memiliki hasil YOS. Kita nggak tahu nanti ke depannya tiba-tiba beberapa univ membuka jalur berkas menggunakan ijazah. Itu patut kita syukuri dan alhamdulillah berarti masih ada peluang kita mendaftarkan menggunakan ijazah atau SKL. Kayak yang sekarang sedang dibuka pendaftaran Anadolu itu kan menggunakan ijazah atau SKL. Nah, di situ juga membuktikan bahwa masih ada nih univ yang membuka jalur berkas menggunakan ijazah. Tapi ke depannya kita masih belum tahu karena kebijakan yang diinformasikan bahwa teman-teman harus memiliki hasil YOS untuk proses pendaftaran. Jadi kita sangat menyarankan teman-teman ikutin aja dulu YOS-nya. Nanti hasilnya itu akan didaftarkan ke universitas. Untuk mitra universitas kita yang tahun-tahun sebelumnya itu jalur berkas menggunakan ijazah, mereka menyampaikan ini cuma formalitas kok, kalian ikutin aja hasilnya nanti kayak gimana, yang penting didaftar. Kayak gitu, oke? Terima kasih, semoga menjawab Kak Juli. Oke, Kak Juli, semoga jawabannya jelas ya, Kak, dan bisa dapat informasinya dapat tersampaikan dengan baik. Kalau begitu aku mau lanjut lagi nih pertanyaan dari Kak Raihan Putra. Kak, apakah Misafir nantinya bisa apakah Misafir nantinya bisa menjadi perantara nih untuk mendaftar di Bogazici University atau Marmara University? Gimana tuh Kak Fatih? Baik, terima kasih Kak Raihan Putra. Pertanyaannya bagus banget karena sudah banyak juga pertanyaan tentang Kak mau daftar dong di Bogazici, Kak mau daftar dong di Marmara. Oke, jadi proses pendaftaran yang sudah kita bahas juga sebelumnya dan juga sedang kita lakukan. Jadi proses pendaftarannya ini nih menjawab pertanyaan Bunda Abian juga. Jadi Putri izin saya bacakan juga Kak cara daftar univ via Misafir, misal jalur berkas anak-anak isi formulir atau nunggu pasif info link-link seperti anak dulu tersebut. Oke, jadi ini dua pertanyaan yang secara garis besar sama, jawabannya sama. Jadi gini, untuk proses pendaftaran di Universitas Misafir itu melakukan proses konsultasi pendaftaran. Jadi nanti sistemnya admin akan menginformasikan bahwa ada universitas yang sedang membuka pendaftaran. Kayak sebelumnya ada buat S2, S3 itu juga sudah kita lakukan juga di bulan awal tahun ya. Jadi prosesnya adalah kita informasikan kalau S1 sekarang baru Ana dulu, kita informasikan bahwa pembukaan tanggal sekian sampai tanggal sekian, jurusannya apa aja dan juga tuition fee-nya berapa. Itu kita informasikan teman-teman. Jadi sebelum diinformasikan itu alangkah lebih baiknya sudah mengisi form pemberkasan yang kita kirimkan dari jauh-jauh hari. Nah, itu diisi aja karena kita hanya menginformasikan dan mengkonfirmasi ke teman-teman bahwa ada pembukaan pendaftaran kampus dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan jurusan dari yang teman-teman pilih, yang teman-teman tentukan di form tersebut nggak ada, baru kita konfirmasi ke teman-teman bahwa Kak, nih keabian jurusan tersebut nih nggak tersedia di universitas yang lagi buka nih, mau diganti apa, nanti akan kita informasikan kayak gitu. Via Japri 1 kayak gitu. Jadi
proses pendaftarannya secara garis besar seperti itu. Seperti itu, Kak Putri. Oke, baik, terima kasih Kak Fatih. Dan juga Bunda Dian, Kak Rehan, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut. Untuk dari Kak Hariza nih, untuk pendaftaran S3 Kak, apakah harus ikut ujian US juga nggak nih? Nah, untuk S2 dan S3, jadi itu tidak mengikuti YOS. Jadi secara umum bahwa pendaftaran S2 S3 itu ada beberapa kampus yang berbeda, tapi secara garis besar hanya menggunakan berkas ijazah teman-teman aja gitu. Jadi yang buat S3 melampirkan ijazah 1 dan ijazah S2 biasanya. Nanti kita informasikan lagi persyaratannya dari tiap univ. Ada yang hanya menggunakan ijazah S2-nya aja, tapi ada yang meminta sampai ijazah S1-nya aja. Pun demikian juga yang program magister seperti itu, hanya melampirkan ijazah 1. Ada beberapa kampus yang 2 tahap juga, kayak misalkan YTB kemarin. Jadi proses pemberkasan, habis itu nanti diagendakan untuk proses wawancara. Itu untuk proses pendaftaran S2 dan S3. Oke, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Hariza untuk pertanyaannya, semoga menjawab. Kita lanjut lagi, ini dari Kak Nabila Mutiara. Maaf Kak, insya Allah ijazah saya keluar tanggal 27. Untuk pendaftaran atau yang lainnya, jikalau saya baru mengirimkan setelah tanggal 27, bagaimana tuh Kak Fatih? Oke, jadi ijazah baru keluar tanggal 27. Itu karena bila Mutiara Islah izin menjawab. Jadi formnya itu silahkan diisi dengan dokumen yang sudah kamu miliki. Nanti kapan itu keluar, kamu bisa langsung submit ke link yang baru. Jadi nanti, sorry, link kedua maksudnya, bukan yang baru. Bukan terus ada link-link sebagainya. Jadi linknya hanya 2. Pertama, form pemberkasan. Form pemberkasan. Nah, di situ teman-teman isi seadanya, sedokumen yang kalian miliki. Yang kedua adalah form melengkapi. Nah, di sini nih yang bisa teman-teman isi. Jadi nanti pas lagi keluar ijazahnya langsung diisi. Transkripnya keluar diisi kayak gitu. Oke? Nanti tinggal chat aja ke admin. Kak, saya mau melengkapi dokumen. Nanti akan diinformasikan link Google Form untuk melengkapi dokumennya. Semoga menjawabkan Nabi. Oke, terima kasih Kak Nabila atas pertanyaannya, semoga menjawab. Aku mau lanjut lagi ke pertanyaan lainnya, yaitu dari Kak Juli ini. Maaf mau nanya lagi Kak, untuk melampirkan transkrip nilai itu dijadikan satu lembar atau terpisah-pisah per semester? Baik, Kak Juli, menanggapi pertanyaan tentang transkrip nilai. Jadi kita butuh pertama ijazah bolak-balik ya. Ijazah itu ada ijazah, bagian ijazah sama transkrip. Nah, mungkin yang dimaksud sama Kak Juli adalah transkrip nilai rapot 1 sampai 6. Atau biasanya kita sebut rekapitulasi nilai. Nah, itu sangat disarankan teman-teman minta ke pihak sekolah, teman-teman, itu dibuat dalam satu halaman aja. Jadi itu bisa kok formatnya banyak, nanti bisa minta contohnya juga sama admin seperti apa. Rekapitulasi nilai itu bisa dibuat dalam satu halaman dan itu bisa juga langsung ke dalam bahasa Inggris. Itu kita sangat menyarankan teman-teman minta ke pihak sekolah untuk bisa dibuatkan transkrip nilai atau rekapitulasi nilai dari rapot semester 1 sampai semester 6 dalam bahasa Inggris dan dalam satu halaman. Itu bisa. Teman-teman silahkan minta ke pihak sekolah masing-masing. Baik, Kak Juli semoga terjawab ya untuk berkas-berkas dan transkrip nilainya.
Lanjut, aku juga mau dari Bunda Adian, untuk gelar sarjana di universitas di Turki itu seperti apa ya Kak Fatih? Terima kasih. Oke, eh Bunda Bian untuk gelar sarjana dari Univ Turki itu kalau di Turki sendiri itu nggak ada gelarnya sebenarnya. Kalau di Turkinya ya. Jadi ketika sudah lulus, ketika tapi nanti ketika ke Indonesia dan disetarakan itu nanti akan disetarakan menjadi Bachelor of Science, Bachelor of Social, Bachelor of Medicine. Kalau misalkan dia kedokteran nanti disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Biasanya kayak gitu. Nanti dari proses translasi juga akan dibantu juga banyak juga kok pihak ketiga yang bisa mentranslasi ijazah teman-teman semua dari bahasa biasanya bilingual tuh Turki bahasa Inggris ijazahnya tuh udah termasuk Turki dan juga bahasa Inggris. Nanti tinggal diterjemah ke bahasa Indonesia. Semoga menjawab. Jadi di Turkinya nggak ada gelar, biasanya nggak pakai gelar mereka kalau di Turki itu. Kita juga nggak pakai. Tapi pasti Indonesia disetarakan di Kemendikbud Dikti kalau sekarang itu nanti akan menjadi Bachelor of Science, Bachelor of Education, Bachelor of dan lain sebagainya. Baik, Bunda Adian, semoga terjawab ya untuk pertanyaan gelar sarjananya. Aku mau lanjut lagi nih dari pertanyaan Kak Nabila. Maaf Kak, nanya lagi. Untuk paspor, saya punyanya paspor luar, bukan Indo. Kemarin saya coba daftar pembuatan paspor lewat aplikasi imigrasi dan lumayan riuh kayaknya. Untuk itu apakah Misafir ada solusi ya Kak? Eh, boleh dijelaskan nggak karena bilang punyanya paspor luar tuh seperti apa? Mungkin Kak Putri juga paham, saya agak kurang paham. Mungkin dari Kak Nabila, maksudnya paspor luar yang seperti apa bisa Mm-mm. dijelaskan? Oke, iya. Sedikit sarannya. Jadi pembuatan paspor lewat aplikasi imigrasi itu lumayan riuh. Iya, betul. Oh, dari WNA ke WNI. Baik. Masya Allah. Pernah bilang. Jadi untuk pembuatan paspor memang banyak yang mengalami kendala ketika proses pembuatan paspor. Nah, itu teman-teman bisa banget pakai cara yang tadi, yang dia percepatan 1 hari jadi di situ, nggak pakai apa namanya submit aplikasi, terus juga nggak pakai antri online dan sebagainya, itu bisa langsung datang ke imigrasi gitu. Atau teman-teman juga bisa datang ke imigrasi terdekat untuk tanya prosesnya yang lebih mudah. Nanti sampaikan juga apa namanya dalam proses di rumah itu pembuatannya agak agak sulit dan lain sebagainya. Itu sampaikan aja ke petugas imigrasi. Atau kalau saya sih menyarankan pakai yang percepatan aja di situ karena terakhir juga sih kebantu banget 1 hari jadi. Jadi pagi datang, sore udah selesai kayak gitu. Dan nggak pakai proses submit apa-apa, antri online, katanya 3 bulan dan lain sebagainya itu nggak ada gitu. Tinggal datang aja, atau coba ditelepon dulu imigrasinya untuk memastikan ada proses itu apa enggak di imigrasi tersebut. Oke, karena bila semoga menjawab. Oke, Kak Nabila, semoga menjawab ya pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya lagi untuk raise hand, boleh banget. Mungkin dari Kak Revan Rizky atau dari Kak Kasano. Ya, Kak, maaf mau nanya. Boleh Kak, silakan. Ya, jadi kan untuk yang pendaftaran yang dibantu sama Isafir kan, kalau misalkan untuk yang kemarin kan udah dibantu untuk kita daftar sampai YTB ya Kak. Nah, kalau misalkan untuk daftar yang mandiri sendiri itu berarti mohon maaf aku mau nanya kalau harus payment dulu apa emang yang udah ngisi itu tetap dibantu buat pendaftaran mandiri Kak? Iya, itu aja sih. Terima kasih.
Ya, terima kasih kan Nina. Jadi untuk proses pendaftaran tetap kita informasikan, tetap kita sampaikan ke teman-teman semua dalam proses pendaftarannya. Jadi kita sistemnya konsultasi sekali lagi. Jadi akan kita sampaikan. Kita sih mengharapkan sudah melakukan pembayaran tahap 1, tapi kalau misalkan belum juga tetap kita proses pendaftaran dan sebagainya. Tapi itu untuk memudahkan teman-teman. Karena dalam pembayaran tahap 1 itu sudah termasuk juga pembayaran pendaftaran ke kampus, pengurusan dokumen-dokumen, juga proses pendaftarannya dan sebagainya gitu. Jadi makanya pada slide tadi skema pembayaran kita bilang bahwa tahap 1 sudah bisa dimulai dari sekarang karena pendaftaran kampus-kampus itu sudah mulai buka. Jadi nanti pun ke depannya beberapa bulan lagi itu akan padat tuh proses pendaftaran, kampus ini buka, kampus ini buka. Nah, itu makanya kita bilang bahwa proses pembayaran tahap 1 sudah bisa dimulai kayak gitu kan. Semoga menjawab. Tapi kalau misalkan belum bayar juga tetap kita proses juga kalau misalkan minat di Universitas IZU misalkan kayak gitu. Iya, baik Kak. Terima kasih informasinya. Sama-sama kan. Terima kasih banyak Kanina atas pertanyaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya lagi, Izin boleh, teman. Kak? Boleh silakan Bu. Terima kasih sebelumnya atas jawaban yang pertanyaan sebelumnya. Ada 2 pertanyaan nih, Kak. Yang pertama, transkrip nilai yang rekap nilai itu bisa dalam bahasa Indonesia nggak ya? Soalnya kayaknya dari sekolahnya itu kemarin menyampaikan dalam bahasa Inggris, kami harus ke penterjemah dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya hanya bahasa Indonesia aja bisa apa enggak? Terus yang pertanyaan kedua, itu tadi disampaikan penyetaraan gelar ya, ijazah ya. Itu jadi anak-anak yang sudah lulus dari Universitas Turki itu harus kemana tadi Kak untuk penyetaraan ijazah ya? Itu aja. Terima kasih Kak. Baik. Ya, sama-sama Ibu. Bantu menjawab. Jadi yang pertama itu masalah apa tuh Pak? Transkrip nilainya itu Oh dalam iya, bahasa iya Indonesia. sorry Bu. Baik, untuk rekapitulasi nilai, kalau misalkan pihak sekolah hanya bisa mengeluarkan dalam versi Indonesia itu nggak apa-apa. Tapi tadi makanya saya sampaikan sangat menyarankan minta dulu sama pihak sekolah dalam versi bahasa Inggris dan dalam 1 halaman. Tapi kalau misalkan dari pihak sekolah nggak bisa mengeluarkan dalam versi bahasa Inggris ya nggak apa-apa juga, nanti disampaikan aja, dilampirkan aja dalam pengisian submit Google Form pemberkasan. Lalu yang kedua tadi terkait ijazah yang harus disetarakan. Jadi dari sharing-sharing alumni itu banyak yang sudah melakukan proses penyetaraan di Kemendikbud-Dikti. Dan juga ternyata banyak juga yang tidak menyetarakan. Jadi tergantung dari kebutuhan sebenarnya. Kalau misalkan ini PTN Turki kan sudah terstandar Eropa, kurikulum, fasilitas dan lain sebagainya. Jadi ijazahnya itu sudah diakui oleh negara-negara Eropa lainnya. Jadi buat teman-teman yang nanti setelah lulus mungkin prospek kerja atau bisnisnya di Turki atau juga di negara-negara Eropa lainnya itu tidak perlu untuk disetarakan karena itu sudah terstandar oleh negara Eropa dengan adanya Bologna proses. Tapi kalau misalkan di Indonesia mau lanjut kerja dan juga dan lain sebagainya atau mau lanjut studi di Indonesia untuk S2 atau S3 gitu kan. Dan dibutuhkan untuk harus disetarakan di Kemendikbud-Dikti. Ya, itu tinggal disetarakan di Kemendikbud-Dikti dan itu prosesnya juga mudah. Jadi pengalaman teman-teman alumni juga untuk proses penyetaraan mudah. Karena sudah banyak yang melakukan penyetaraan,
Kalau misalkan universitasnya sudah terdaftar, itu lebih cepat lagi prosesnya. Tapi kalau misalkan belum didaftarkan, hanya mendaftarkan nama kampusnya, juga detail kampus lah, kayak kota mana, terus juga minta apa nama telepon dan sebagainya. Pokoknya mengisi data kampus aja, kayak gitu aja sih untuk proses pendaftaran. Jadi balik lagi nanti sesuai kebutuhan, butuh disetarakan atau enggak juga, enggak apa-apa gitu. Oke. Baik, terima kasih ya, Kak. Sama-sama Bunda. Nanti kita bentar lagi akan sesi dokumentasi, jadi dipersiapkan teman-teman yang mau touch up dulu, yang nanti persiapan untuk on cam. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Taufik. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya nih, dari Kak Tori, Kak Kasano, atau Kak Revan Rizky. Mungkin ada pertanyaan untuk webinar pada malam hari ini. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut untuk sesi dokumentasi bersama teman-teman. Untuk Ibunda Bian, apakah sudah aman? Sudah terjawab semua untuk pertanyaannya? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kalau gitu kita lanjut aja kali ya, Kak, untuk sesi dokumentasi nih, webinar pada malam hari ini. Oke, mungkin dari admin juga bisa bantu untuk screenshot. Di sini aku juga bantu untuk screenshot juga. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam untuk sesi dokumentasi kita hari ini. Oke ya, kalau gitu aku mulai aja untuk sesi dokumentasi. 3, 2, 1. Lagi, 3, 2, 1. Oke. Baik. Jadi tadi kita udah dengerin juga presentasi dari Kak Fatih untuk webinar eksklusif di bulan ini, di bulan Maret. Kak Fatih, terima kasih banyak untuk presentasinya, untuk materinya pada hari ini. Terus juga, Sama, makasih juga Kak Putri. oke, semoga presentasi yang sudah tadi kita bahas tentang YOS, tentang konsultasi, dokumentasi, dan semuanya itu bisa dapat terjawab. Apabila nanti masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin nih dari teman-teman bisa banget langsung hubungin ke admin, karena nanti insya Allah adminnya akan menjawab dengan cepat. Jadi semoga teman-teman bisa terjawab dan juga bisa bermanfaat atas informasi yang sudah disampaikan. Kalau gitu, saya dari Putri Moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.